Kata orang bijak, laqad gharaza man qablana fa'akalna wa nahnu naghrisu liya'kula man ba'dana. Orang dulu pernah menanam sehingga kita mendapatkan hasilnya dan kita makan. Dan kita menanam hari ini, jika tanamannya itu mungkin lama berbuah, maka anak cucu kita yang akan memakannya. Tanpa itu tidak akan terjadi sebuah keseimbangan di dalam hidup kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan pada sehat ya semua. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita Indonesia ini sekarang berada pada musim penghujan ya. Kata orang musim hujan ini adalah musim nanam buah-buahan ya. Adapun musim tanam padi itu tergantung kepada lokasi di mana berada. Kalau daerah pegunungan nanam padi ya walaupun memang dipaksakan karena mengejar rutinitas. Biasanya kalau musim hujan kurang bagus hasilnya. Tapi kalau daerah yang panas, daerah yang datar, yang curah hujannya kurang, maka musim hujan ini kelihatannya bagus untuk menanam padi ya. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia adalah tanah yang subur yang apapun bisa tumbuh. Adapun pengelolaannya ya tergantung kepada masing-masing kita ya, bagaimana kadar kemampuan, pengalaman dan keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing petani. Kadang secara tradisional kita mematuhi apa yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Tetapi sekarang perkembangan teknologi pertanian sudah berubah, sehingga ada hal-hal yang mungkin harus kita ikuti sehingga kita tidak kalah dengan petani-petani di tempat lain ya. Pengelolaan tanahnya, kemudian pengelolaan tanamannya, kemudian pengelolaan bagaimana hamanya, dan produktivitas dari hasil pertanian juga memang harus terus berkembang di Indonesia. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ini adalah pesantren. Saya mengedukasi anak-anak minimal begini ya, sahabat-sahabat semua. Kalau kita menanam sesuatu ya, dan kemudian sejak kecil anak-anak tahu bahwa orang tuanya menanam sesuatu yang bermanfaat, maka akan terbayang di dalam ingatan anak-anak bahwa orang tuanya pernah melakukan sesuatu yang akhirnya dia akan mencobanya. Mendidik generasi muda kita agar senang dengan pertanian. Konsep pendidikan itu adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Itu intinya. Jadi kalau mereka pernah melihat, mereka pernah merasakan apa yang menjadi usaha dari orang tuanya atau dari lingkungannya, maka dia juga akan teringat, terbayang. Kemudian merasakan, dia ikut terlibat di dalamnya. Maka kita libatkan anak-anak tentu tidak dalam kapasitas sebagai seorang profesional, tetapi mereka dilibatkan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang berhubungan dengan urusan pertanian ini. Mengerikan sekali kalau kemudian bangsa kita meninggalkan pertanian. Siapa yang akan memberi makan kita? Kalau semua orang masuk ke dalam dunia industri otomotif, industri kemudian manufaktur, industri kemudian mungkin industri garmen dan sebagainya, berbagai macam industri yang tidak ada hubungannya dengan pertanian, itu tidak bisa dimakan. Yang paling utama oleh manusia itu adalah apa yang harus dimakan dulu. Kalau sudah makan dia bisa hidup. Ya. Walaupun sekeren apapun berpakaian dan menggunakan mobil yang mewah, tetapi kalau dia tidak perutnya tidak diisi, mati dia. Gitu. Oleh karena itu, kebutuhan dasar manusia Indonesia harus dipenuhi oleh orang Indonesia sendiri. Maka saya mengkhawatirkan sekali orang-orang milenial ini, kaum milenial atau generasi muda ini yang sekarang sudah hampir punah lah yang ngurusin pertanian ini.
Jadi dianggap bahwa pertanian ini tidak keren. Pertanian ini dianggap adalah itu adalah untuk orang-orang yang kuno saja. Nah, ini masalah sebenarnya bagi bangsa kita. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya memegang melon hidroponik. Melon yang dihasilkan dari pengelolaan tanpa tanah. Hanya menggunakan air dan ditambah nutrisi ya. Kemudian yang di depan saya ini adalah mangga mahathir nih, mangga besar nih, mahathir nih. Jadi orang Indonesia nggak butuh membeli ke tempat lain sebenarnya. Bangsa Indonesia bisa. Jangan terkagum-kagum dengan produk-produk dari luar ya. Kemudian apa ini? Ini mangga gincu. Mangga gincu hasil produk sendiri. Artinya kita nanam sendiri, kita panen sendiri. Para sahabat, konon di Gedung Putih ini apel Washington sebagai makanan Gedung Putih, White House di Amerika. Ini konon katanya menggunakan buah atau mangga gincu dari Indonesia loh, dari Cirebon ya. Cirebon ya, ngambilnya dari Indramayu, dari Kuningan. Ini mangga gincu ini. Kemudian para sahabat, saya ada ini juga nih. Ini namanya sirsak, tetapi sirsak tidak asam, tidak asam ya. Ini manis ya. Sahabat-sahabat, ini manis. Tidak ada asam. Nggak percaya. Ini manis. Tidak ada asamnya, sahabat. Kemudian ada lagi pisang. Ini pisang raja ya. Raja bulu ini cukup mahal juga. Sebenarnya Indonesia sangat subur sekali, tergantung bagaimana kita mengelola tanah ini. Nah, ada lagi. Ini adalah Srikaya Jumbo ya, Srikaya Jumbo. Ini tanam sendiri juga para sahabat semua ini. Jadi ini tumbuh dan berbuah dan bagus di Indonesia ini. Maka saya agak concern di dalam hal menanam buah-buahan ini. Saya berharap bahwa di lingkungan kita ini kita nanam pohon-pohon yang berbuah sehingga kita akan memanen sesuatu, akan makan dari apa yang kita tanam itu. Kata orang bijak, laqad gharaza man qablana fa'akalna wa nahnu naghrisu liya'kula man ba'dana. Orang dulu pernah menanam sehingga kita mendapatkan hasilnya dan kita makan. Dan kita menanam hari ini, jika tanamannya itu mungkin lama berbuah, maka anak cucu kita yang akan memakannya. Tanpa itu tidak akan terjadi sebuah keseimbangan di dalam hidup kita ini. Karena itu tentu kita bagaimana merekayasa pertanian ini agar lebih cepat, lebih stabil, lebih bagus kualitasnya dan lebih banyak hasilnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kita berpikir agar semua berjalan dengan baik. Sekali lagi, ini yang saya pegang ini sahabat semua. Ini paya California, walaupun memang tidak panjang lonjong. Kemudian saya taruh sini ya. Nah, kemudian ini mangga mahathir besar, ya, rasanya manis. Kemudian saya ambil lagi nih buah gedong gincu yang dipakai oleh Gedung Putih di Amerika. Nah, kemudian ini melon hidroponik. Kita tanam sendiri. Bila sahabat-sahabat tidak percaya, ayo berkunjung ke Pondok Pesantren El Ajam Kuningan. Kita punya melon hidroponik dengan medianya air dan di greenhouse. Kemudian ini tidak sembarangan. Ini
Srikaya Jumbo. Ya, ini manis juga, manis banget. Tidak percaya datang sendiri ke sini. Kemudian ini terakhir ada juga sirsak madu. Ini madu, rasanya manis, tidak ada asamnya. Sengaja saya pilih bibit-bibit yang memang agak berbeda dengan di tempat lain, agar menjadi hal yang menarik untuk dikonsumsi. Masih banyak, ada anggur juga, ada kurma juga, ya. Ada berbagai macam varian buah-buahan yang kita tanam di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.